Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zian Aldafayat dari kelas SE 4903 dengan NIM 1030225000062 akan menyampaikan materi untuk tugas besar agama Islam yang berjudul tentang jika sholatnya baik, maka perbuatannya pun juga baik. Teman-teman, tahu nggak nih kalau sholat kita itu termasuk dalam rukun Islam yang kedua. Nah, karena itu sholat merupakan salah satu amalan yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang menganggap dirinya muslim dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat merupakan suatu ibadah yang memengaruhi amalan lain. Mengapa bisa begitu? Hal tersebut terdapat dalam dalil di Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang diturunkan setelah diwahyukan kepadamu, dan tegakkanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah dalam sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sholat dapat mencegah dari manusia melakukan perbuatan yang buruk loh. Ada hadis yang menyebutkan betapa pentingnya sholat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatu fa in sholuhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir fa in taqasa min faridatihi syai wa qala rabbu azza wa jalla uzuru hal li abdi min tatawu fayukam malu minha ma taqasa minal faridah summa takunu sairu malihi ala hadza rawahu Tirmizi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil, dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajib, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka sempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajib ya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, dari kedua dalil tersebut kita dapat tahu nih teman-teman, kalau sholat itu merupakan ibadah yang memengaruhi ibadah lain atau amalan lain sampai sepenting itu, dan bisa disempurnakan oleh sholat sunnah. Nah, teman-teman pernah lihat nggak nih orang yang nggak sholat tapi perbuatannya baik? Nah,
Sebenarnya ya ada juga ya teman-teman seperti itu. Tapi perbuatan baiknya itu hanya untuk diri sendiri teman-teman. Tidak ada Allah dalam hatinya. Karena salat berasal dari salat secara bahasa artinya adalah berdoa dan mengingat Allah. Jika kita mengingat Allah, maka kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita akan melakukan suatu perbuatan, kita akan berpikir kembali, Allah melihat kita. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.